Bismillahirrohmanirrohim. Para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Semoga para pemirsa dimanapun selalu dalam bahagia, semoga mendapatkan kemudahan dalam melakukan apapun di alam dunia ini. Para pemirsa, masih banyak yang harus disampaikan guru kepada manusia, khususnya murid dan santri, dan lebih khusus bagi manusia yang mengharapkan suatu nilai kebenaran akan tentang kehidupan dan tentang nilai-nilai ketuhanan. Untuk video ini terangkai dengan video yang lain, terutama dengan video guru yang berjudul Hidayah Tertinggi Bagi Umat Manusia. Jadi video ini dengan judul Putus dan Lepas Tali Budak. Para pemirsa, menerangkan alur sejarah kehidupan, membukalah tabir-tabir yang terselimuti tidak seperti apa yang digambarkan oleh bangsa manusia. Demikian juga apa yang dialami, yang dilakukan guru. Untuk menyambut perubahan dan peradaban zaman ke depan, zaman yang lebih maju, zaman yang lebih indah, zaman yang lebih berkah. Namun kita masih sedikit, juga masih banyak mengalami hal-hal yang harus dilalui bangsa manusia, terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sudah banyaknya hal yang sudah dibuka oleh guru, sandi-sandi perjanjian alam, atau rahasia-rahasia yang terselubung jutaan bahkan ribuan tahun, dan memang sudah waktunya untuk dibuka. Dengan banyaknya sandi-sandi yang dibuka, guru pun sudah diingatkan oleh para moyang, juga oleh para leluhur, bila sandi-sandi atau hal-hal yang misteri dibuka itu akan membawa dampak dalam kehidupan, terutama dunia, bumi, dan karakter manusia. Namun dari pertimbangan guru sejak masa lampau dan sampai kemarin-kemarin, bila sesuatu ini tidak dibuka oleh guru, kehidupan peradaban bangsa manusia pun juga tidak lebih baik, juga semakin buruk karena adanya kesalahan dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Namun dari hal-hal permainan orang-orang terdahulu dan sandi-sandi yang sudah diplot, yang sudah dibakukan, dibuka oleh guru, ini pun menjadikan dampak dunia, menjadi masalah para murid dan santri. Mulai iklim, perilaku, ini nanti masih banyak hal yang dialami bangsa manusia di dunia. Maka melalui video ini guru menyampaikan sekali lagi kepada murid dan santri, juga para pemirsa, khususnya kalian bangsa manusia, bersyukurlah hal-hal yang menjadikan kerugian bagi dunia, bagi bumi, khususnya bagi makhluk dan bangsa manusia, sudah dibuka oleh guru, meskipun risiko di alam ada masalah, baik bumi, api, air, dan yang lainnya. Seperti apa yang dialami guru ya. Untuk membuka seperti hal-hal seperti ini, misteri dalam kehidupan yang tersimpan dari peradaban, guru pun kadang masih ada hambatan dari makhluk-makhluk atau roh-roh yang tidak menginginkan suatu perubahan dalam kehidupan manusia. Semoga aku, gurumu, selalu diberi kekuatan oleh Sang Maha Pemurah dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa, sehingga diberikan kemampuan demi meluruskan sejarah kehidupan bangsa manusia, dan sekaligus memberikan sesuatu hal
persiapan masa dan peradaban yang akan datang, khususnya umat manusia dan lebih khusus bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Para murid dan santri, sesuai dengan judul dari video ini pun masih terangkai ya dengan video yang berjudul Hidayah tertinggi bagi bangsa manusia. Hidayah tertinggi bangsa manusia adalah bangsa atau jiwa yang tidak terjajah. Dengan video ini terangkai dengan video hidayah tertinggi itu, coba ada sesuatu para pemirsa, ada sesuatu permainan orang-orang terdahulu, memang ada kesengajaan ya. Dibuatlah suatu kalimat untuk menutupi sesuatu perilaku manusia. Bahasa sederhananya, dibuatlah sistem oleh orang-orang terdahulu. Sistem itu dimaknakan, diyakini sebagai tuntunan atau dimasukkan dalam nilai agama. Sedangkan dalam nilai-nilai agama itu, manusia tidak akan pernah mengerti bahwa agama itu adalah sesuatu yang membunuh karakter manusia, yang menghambat perkembangan manusia, yang menghambat keberkahan manusia. Sedangkan hambatan itu sudah 600 sampai 1400 tahun. Alhamdulillah, dari penjelasan, dari keterangan dari yang disampaikan guru melalui kitabnya, melalui wajangannya, melalui videonya, semoga dunia khususnya umat yang beragama mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat sesuai apa yang diharap dari para moyang, para leluhur yang mengharapkan suatu perkembangan bangsa manusia menjadi bangsa yang betul-betul berdikari, bangsa yang mutlak dalam kemerdekaan baik jasmani maupun rohani, baik berbangsa maupun bernegara. Para pemirsa, judul video ini putus dan lepas tali budak. Apa yang dimaksud lepasnya atau putusnya tali perbudakan para murid dan santri? Sesungguhnya 600 sampai 1400 tahun itu para pemirsa yang mengikuti agama kita kemarin ya, sesungguhnya kita, Anda semua adalah diperbudak. Memang itu ada kesengajaan dari orang-orang terdahulu. Ada sesuatu ilmu yang sangat luar biasa, sejarah terjadinya manusia dan sejarah kejadian manusia itu diterangkan bahasa kalam atau bahasa Tuhan atau bahasa yang sangat sakral. Dari bahasa itu memang ada kesengajaan digubah sehingga manusia tidak mengerti dengan apa sejarah kejadian manusia. Melalui video ini diulas lebih detail, semoga para pemirsa khususnya generasi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia dan juga lebih khusus manusia yang mempelajari kitab-kitab yang sudah diselewengkan dari orang-orang terdahulu, semoga diberi kekuatan mendapatkan pencerahan, mengerti akan kesadaran dan sadar akan kesalahan. Satu contoh yang dipermudah saja. Di dalam kitab suci Al-Quran kita disinggung oleh guru tentang kata bahwa jin dan manusia dicipta oleh Tuhan untuk ibadah. Kalimat itu dibuat itu sebenarnya pada hakikatnya para murid dan santri. Kalimat itu ada dari langit sebenarnya, tapi di situ memang ada leluhur kita yang membuat bahasanya tidak dibuat untuk kebenaran, namun dibuat untuk kepentingan. Ada sebagian leluhur di situ, ada 3 figur yang memang sangat dominan mempengaruhi. Nah, dari cerita kalimat ini mengacu kepada sejarah agama atau mengacu kepada sejarah yang ada di Jawa, mengacu sejarah kepada agama Islam. Bagaimana guru sejarah? Video ini pun terangkai dari cerita atau video guru yang kemarin menerangkan sejarah perjalanan bangsa negara Republik Indonesia yang begitu panjang. Satu contoh diilustrasikan melalui video ini. Pada masa lampau ada suatu keilmuan yang menerangkan kejadian manusia. Di situ ada keilmuan yang sangat luhur, yang sangat akurat. Nah, di sini dirubah sedikit bahasanya menjadikan bahwa jin dan manusia
itu disuruh ibadah. Yang ini dipahami para pemirsa yang kalian terjebak oleh kitab-kitab orang terdahulu. Kala ini sudah dimulai bahwa diberikan sesuatu motivasi harus diterima oleh otak pengikut atau santri atau rakyatnya, bahwa manusia harus mengikuti perintah suatu kalimat, harus ibadah. Dari kalimat itu dirangkai, dibuatlah kalimat pengikat yang lain dengan kalimat namanya syariat itu. Jadi tentang kalimat kata syariat yang identik dengan suatu keagamaan atau ibadah itu bermuara pada kalimat awal ini. Wa ma khalaqul insana wal jinna illa liya'budun itu. Dan itu masih terikat. Dibuat permainan, ada yang kalimat menjadi orang yang mutakin, dan terikat lagi dengan kata yang disebut akidah. Ada lagi dikuatkan dengan kembali lagi dari politik warasatul anbiya itu. Dikuatkan lagi dengan harus mengikuti jejak dzurriyyah Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Itu permainan para pemirsa. Nah, itu terjadi sudah begitu lama sehingga manusia tidak akan pernah mengerti sejarahnya di mana. Nah, itulah sejak adanya permainan suatu kalimat itu, niatnya para leluhur kita yang di Jawa harapannya mau mendirikan suatu kerajaan yang beragama, karena adanya suatu kesalahan dan suatu kesalahan. Kalau permohonan alam sang pencipta pun tidak merestui dan tidak mengiyakan, dalam bahasa hukumnya salah atau tidak benar. Sehingga dengan kesalahan itu dalam bahasa moral disebutlah mendapatkan kutukan atau hukuman, sehingga menjadikan agama itu yang Anda yakini sekarang 1400 tahun atau 600 tahun itu, bangsa itu disebutlah bangsa yang terkutuk, sehingga sulit menerima kebenaran, dan bila agama itu dijalankan dimanapun akan menjadikan kerusakan. Namun sudah dijanjikan dari perjanjian masa lampau oleh orang-orang terdahulu bahwa tetap akan diluruskan kembali hitonya demi kemaslahatan dan kebaikan dunia seisinya, baik bagi bangsa manusia itu dan bangsa-bangsa yang menempati bumi di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah semua dengan perlahan diulas oleh guru. Dari cerita kesalahan itu para murid dan santri, manusia itu pikirannya terdogma atau terbelenggu atau dibudak dari kalimat itu, terjadilah kalimat namanya syariat itu. Dengan kegagalannya suatu kerajaan dengan metode harapannya membuat satu sistem, karena ilmunya itu mengambil dari leluhur Jawa tidak diakui, kalendernya sudah diterangkan guru juga mengambil di Jawa, bahasa keilmuan yang mengambil di Jawa di atas namakan dari Arab. Nah, problemnya di situ. Pembuatan kerajaan Islam pertama memakai substansi yang salah, tumbanglah kerajaan itu karena tidak mendapat restu dari para moyang dan leluhur dan mendapat siksa dari hukuman Sang Maha Pencipta. Sehingga dari konsep itu, karena sudah keluar, sudah menjadi kitab dan sudah dijalankan manusia, baru dari peristiwa zaman itu dibawa sebagian itu ke tanah Arab oleh leluhur kita juga, dan di sana berkolaborasi dengan bahasa manusia sekarang menyebutnya dengan tim Wali Songo itu. Nah, ini para sejarah harus tahu ya, meskipun pola bahasanya tidak sama, karena guru menerangkan tidak memakai sejarah apa yang ditulis, yang diceritakan di luaran sana, karena semua itu adalah sudah permainan dari orang-orang dengan kesengajaan. Dari cerita ini ditangkap para murid dan santri bahwa agama yang diyakini yang sekarang dikembangkan di dunia dan terutama di negara kesatuan Anda tidak mengerti bahwa itu adalah suatu dogma atau perbudakan, dan itu dibuat
jalan dan dikembangkan, dibawa ke sini kembali. Nah, itulah problemnya. Yang sampai sekarang bangsa manusia tidak mengerti, pemeluknya tidak mengerti, pendidiknya tidak mengerti, bahkan bangsa negara kita pun tidak mengerti. Siapa yang membuat, siapa yang bertanggung jawab, tidak tahu. Nah, dari cerita itulah para murid dan santri dikupas oleh guru, sadarkan bahwa Anda yang mengikuti sistem itu, Anda adalah terbudak dan dibudak. Bila kalian mau bertanya, para pemirsa, barangkali dalam pikiran Anda, tatkala kalimat yang dikeluarkan dari statement bahwa manusia dan jin itu dicipta untuk ibadah, diajarkan cerdas oleh guru. Kalau toh memang suatu kalimat itu datangnya dari negara Arab, yang mengimpor ke sini pertama kali siapa? Cara berpikirnya begitu. Penyalurnya dari Arab ke sini siapa? Ini pemirsa harus paham, seluruh umat dan rakyat harus paham. Siapa pertama yang mengimpor, yang menyalurkan bahwa suatu kalimat, bahwa katanya manusia dan jin itu disuruh diciptakan untuk beribadah? Siapa penyalurnya? Karena memang terobsesi bahwa lahir di dunia hanya untuk ibadah, disitulah sehingga kalimat apapun yang berhubungan dengan bahasa Arab, manusia meyakini kalian, kok kira itu perintah Tuhan. Lah itulah terjadinya perbudakan dan perbudakan, dogma-dogma, menghabisi kekayaan Anda, merekrut apa yang kalian punya dari statement itu, para pemirsa. Lantas bagaimana guru kalau sudah seperti ini? Maka melalui video ini guru menyampaikan kepada pemirsa dimanapun, semoga kalian tercerahkan, semoga ruh dan jiwa Anda lepas dari perbudakan itu. Untuk melepaskan itu, sadarkan sesuai apa yang digambarkan oleh video guru kemarin, bahwa sesungguhnya manusia dilahirkan ke dunia, manusia adalah wajib menerima dan mendapatkan kebahagiaan, dan wajib menciptakan suatu kebahagiaan dan kedamaian, sehingga manusia tidak akan pernah mendengar dan tidak akan pernah manusia itu mengucap kalimat minal muslimin wal muslimat, sehingga kalian terpetak dari otak Anda memisahkan diri dari manusia yang lain. Pada haknya semua itu sama. Lantas dari mana guru kalimat itu? Itulah orang-orang terdahulu sudah dengan sengaja ingin menguasai pribadi Anda, ingin menguasai harta Anda, memakai identitas, memakai suatu bahasa kalimat yang disebut agama itu. Lantas kalau seperti ini bagaimana? Diilustrasikan, dianalog oleh guru melalui gambar, diulas kembali. Para murid, para santri, bismillahirrahmanirrahim. Dari kemarin sudah paham bahwa manusia di kandungan maknanya berpuasa, bertapa. Siapapun yang sudah melakukan peristiwa seperti ini lahir di dunia, dia harus mendapatkan kebahagiaan karena puasanya sudah selesai. Sopo sing gelem poso bakal nurio. Di dalam sejarah sang maha kuasa, sang maha pemurah pertama kali mencipta manusia, ada perjanjian antara sang maha pencipta, yang maha penguasa, yang maha berkuasa, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Di sini ada perjanjian yang sampai ini belum boleh dibuka oleh bangsa manusia. Perjanjian sejak mencipta, memproduk manusia pertama ini yang sudah miliaran tahun. Ini boleh dibuka bagi orang-orang khusus, itu pun boleh dibuka dalam momen, dalam ruang dan waktu, dalam bulan yang ditentukan, dengan alat dan sarana yang sudah ditentukan, dan manusia yang diberi hak yang boleh membuka
membuka suatu rahasia itu. Bila itu dibuka, sama saja sandi-sandi kehidupan itu akan membuat kematian jutaan bahkan miliaran di alam dunia ini. Inilah terutama murid santri yang tua atau yang sepuh. Maka mengapa guru sering melarang kalian, bila itu kalian membuka, sama saja Anda akan menghabisi bangsa manusia itu. Karena itu sudah diplot oleh alam dengan perjanjian Sang Maha Kuasa itu. Namun sedikit memberi pemahaman kepada bangsa manusia, khususnya umat yang beragama Islam. Dari perjanjian di sini inilah yang digubah menjadi kitab yang di dalam agama Islam, bahwa diterangkan bahwa manusia di dalam kandungan sebelum dilahirkan, diterangkan bahwa manusia di dalam kandungan atau di rahim, dia sudah pernah ketemu kepada Allah dan sudah komitmen kepada Allah. Itu sebenarnya gubahan, para pemirsa. Digubah demi kepentingan sama seperti cerita-cerita tatkala manusia dilahirkan di dunia untuk ibadah. Semua itu gubahan. Demi untuk menguasai perilaku dan kehidupan rakyatnya, masa lampau seperti itu. Maka di sini ada sesuatu rahasia yang tidak boleh dibuka. Satu contoh para murid dan santri, tatkala mengacu kepada suatu kalimat, wa ma khalaqul insana illa liya'budun, itu maknanya apa? Diajarkan oleh guru. Ada bahasa, sebenarnya itu bahasa kalam. Bahasa kalam itu, para pemirsa, bahasa kebenaran atau resonansi yang mewakili beberapa alam. Bangsa malaikat, bangsa leluhur, bangsa moyang, bangsa alam, unsur air, api, logam, semua satu kesatuan. Itu menyatu, namanya ini bahasa kalam. Jadi sulit diterangkan bahasa itu. Tapi bahasa itu mewakili semesta, menyampaikan kepada yang dimaksud. Ada bahasa yang sangat bagus sebenarnya di dalam bahasa Islam yang ada di Jawa. Namun adanya permainan dan kesengajaan orang-orang terdahulu sehingga tidak mengena apa yang dimaksud. Wa ma khalaqul insana illa liya'budun. Agar para pemirsa, khususnya umat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lebih khusus bangsa yang beragama Islam, agar kalian tidak terjerumus, agar kalian tidak menyalahkan orang lain, diterangkan melalui video ini, semoga tercerahkan, sehingga kebenaran menjadikan rahmat bagi kalian dan rahmat bagi alam semesta. Sedikit diulas oleh guru, para murid dan santri. Yang dimaksud wa ma khalaqul insan wal jin illa liya'budun dipahamkan, para pemirsa. Bila melihat suatu kalimat di situ wa ma khalaqul insan, para murid dan santri, pahami insan, alam insan. Jangan ditafsirkan alam bangsa manusia. Bangsa manusia itu bangsa raga, alamnya dibawa setelah lahir. Dalam kitab suci atau dalam ilmu kalam, bahasanya itu wa ma khalaqul insan. Artinya bangsa ini masih di dalam kandungan, belum dilahirkan. Wa ma khalaqul insan wal jin, yang dimaksud jin itu bukan bangsa jin yang kalian gambarkan. Jin adalah dalam bahasa leluhur Jawa. Jin itu mempunyai makna atau bahasa dulur sing ora kerawatan. Artinya ada suatu makhluk di dalam kandungan manusia. Manusia di dalam kandungan. Jiwa atau yang sangat terdalam, itulah yang disebut alamnya insan. Di dalam insan ada jiwa yang terdalam, itulah miliknya Sang Maha Pencipta. Yang dibawa dari peristiwa Adam dan Hawa ini. Bahasa sederhananya, jiwa yang di dalam alam insan. Wa ma khalaqul, di situ ada kata jin, ada sedulur atau unsur makhluk yang lain, ada yang kerawatan, ada yang tidak kerawatan. Bahasa dimudahkan,
Insan mewakili jiwa, ada sedulur yang membentuk, yang merakit, yang mewujudkan. Wa ma khalaqul, di sini ketemu insan wal jin illa. Yang dimaksud ilah adalah sedulur papat sing kerawatan lan ora kerawatan, unsur 4 atau elemen 4 yang membentuk karakter makhluk. Dia berbakti atau membentuk suatu tujuan dari Sang Maha Pemurah untuk mewujudkan ilaliya budun. Kesalahan memahami bahasa budun ditafsirkan ibadah. Budun adalah badan wadak. Bahasa sederhananya adalah tubuh atau raga. Bisa dimanapun berada. Semoga sesuatu hal yang aku sampaikan, terutama video ini, memberilah pemahaman yang baru tentang agama, tentang Al-Quran, tentang bahasa Quran, tentang kalam, tentang apa yang dikatakan dari langit, apa yang disampaikan oleh Jibril. Semua terbantahkan para pemirsa, bahwa semua itu adalah ilmu dari bangsa manusia. Namun semua sejarahnya itu dari Jawa. Namun ada pengubahan tata bahasa sehingga manusia tidak mampu mengupas apa yang di dalam itu. Kembali lagi kepada para pemirsa, diulas agar terbelenggu, yang membelenggu, yang mendogma Anda, yang jajah Anda, yang memperbudak Anda dengan kalimat-kalimat atas nama Quran, Islam, dan Tuhan. Semoga terlepas belenggu ini. Yang dimaksud wa khalaqul insan wal jin illa liya'budun itu adalah proses jiwa yang sudah terprogram, dibantu dengan elemen 4 dan 5 unsurnya, membentuk suatu bentuk wujud. Illa liya'budun adalah badan wadak. Itulah yang disebut dalam satu bahasa diwakili mim ha mim dal adalah raga. Maka sudah dipastikan dari video ini bahwa sesungguhnya siapapun bangsa manusia yang terlahir di dunia, lahir dalam keadaan berkah, lahir dalam keadaan bahagia, dan di dunia harus berbahagia. Mengapa kita tidak bisa berbahagia? Karena 1400 tahun bangsa manusia terdogma dengan permainan kitab yang salah kaprah, sehingga dunia menjadi rusak karena ada permusuhan, ada kesalahan memahami antar sesama makhluk. Lantas kalau seperti ini bagaimana? Kembali lagi, pahamkan kepada jiwa-jiwa Anda. Katakan dengan jiwa, katakan dengan hati, katakan dan ucapkan dengan bahasamu. La ilaha illallah. Jiwaku adalah merdeka. Kehidupanku tidak terjajah. Itulah para murid dan santri. Semoga video ini mampu mencerahkan apa yang telah aku sampaikan. Namun demikian, video ini aku buka. Ini akan menjadikan alam pun bergejolak. Untuk meredam gejolak itu, video kedua aku memberikan suatu solusi agar mampu kita terselamatkan. Dan alam pun semoga tidak menjadikan kerusakan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita lanjut untuk video kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah.